Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azizah Azhar Gaida Permana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Langsung saja, saya akan sedikit mengupas atau menjelaskan tentang salah satu buku yang telah saya baca. Buku ini karya Al-Ustadz Aceng Zakaria yang berjudul Meluruskan Hakikat Syahadat Baiat Jamaah Muslimin dan Khalifah. Di dalam buku ini ada daftar isi, yang mana daftar isi ini ada 3 pokok pembahasan. Bagian pertama, hakikat syahadat. Bagian kedua, hakikat baiat. Bagian ketiga, hakikat jamaah muslim, yaitu tentang hakikat syahadat. Di dalam hakikat syahadat ini, yang pertama dibahas itu makna syahadat. Makna syahadat bentuk dari masdar syahida yashhadu. Secara bahasanya ada 6 makna yang disebutkan di dalam buku ini, yaitu yang pertama al-bayan, penjelasan atau keterangan. Oleh karena itu, seorang saksi disebut bayinah karena menjelaskan hak terdakwa. Yang kedua ar-ru'yah, yaitu melihat baik dengan mata kepala atau dengan mata hati. Ketiga, al-huduru ma'al musyahadati, yaitu hadir dengan ikut terlibat melaksanakan. Dan yang keempat, al-huduru mujarradun, yaitu melihat saja atau menyaksikan. Yang kelima, qaulun sadirun an ilmin hasala bi musyahadati basiratin aw basarin, yaitu ucapan yang lahir atas dasar ilmu dan keyakinan sebagai hasil pemikiran atau penglihatan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, jari majrul qasami, yaitu semakna dengan sumpah. Jadi asyhadu itu artinya aku bersumpah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi 2 kalimat syahadat. Sudah kita maklumi bahwa 2 kalimat syahadat itu di samping berfungsi sebagai rukun Islam yang pertama, kita dapat banyak fungsi lain dan penggunaannya sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Di antaranya yang pertama bacaan atau doa setelah wudhu, yang kedua termasuk lafaz adzan, dan yang ketiga sebagai muqaddimah dalam khutbah, dan yang terakhir bacaan dalam tasyahud dan lainnya. Masuk ke pembahasan inti yang kedua, yaitu hakikat baiat. Yang pertama, makna baiat. Baiat artinya janji setia seseorang terhadap nabi, imam, atau khalifah. Baiat bukan kunci untuk memasuki Islam dan tidak termasuk salah satu rukun Islam. Selanjutnya, kejadian baiat. Ada beberapa kejadian baiat di zaman Nabi dan materi baiatnya pun berbeda, tergantung tuntutan dan kebutuhan. Selanjutnya, pengertian khalifah. Khalifah adalah seorang rais, daulah atau kepala negara yang mempunyai wilayah dan kekuasaan untuk menegakkan syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiat khalifah. Baiat khalifah adalah janji setia kepada seseorang khalifah untuk tunduk dan patuh kepada kepemimpinannya. Yang selanjutnya membahas tentang pengertian matatan jahiliyatan. Matatan jahiliyatan bukan mati kafir, tetapi mati seperti keadaan mati di zaman jahiliyah karena disebabkan tidak ada imam yang ditaati. Seperti halnya hukum rimba, siapa yang kuat pasti dapat, dan siapa yang lemah pasti kalah. Pembahasan terakhir pada poin yang kedua ini, yaitu cara-cara tertentu dalam berbaiat. Yang pertama, cara berbaiat dengan imam. Tidak terdapat cara-cara tertentu dalam berbaiat kecuali dengan berjabat tangan dengan imam, dan jika yang berjabatannya itu perempuan maka cukup dengan lisannya saja. Yang kedua, menentukan cara-cara tertentu. Menentukan cara-cara tertentu dalam berbaiat yang tidak ditentukan agama adalah bid'ah. Imam tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap pengikutnya, karena imam juga akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Masuk kepada ide pokok yang ketiga, yaitu hakikat jamaah muslim. Yang pertama, makna jamaah. Jamaah menurut bahasa artinya golongan, rombongan atau kumpulan manusia.
Jamaah menurut istilah mempunyai beberapa arti, di antaranya yang pertama berjamaah sholat, yang kedua rombongan, yang ketiga golongan para sahabat Nabi, yang keempat daulah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Inti dan substansi jamaah adalah mereka yang berada dalam hak, sekalipun jumlah pengikutnya sedikit. Makna jamaah muslimin. Jamaah muslimin dengan artian umum adalah golongan, kelompok atau organisasi-organisasi Islam yang bercita-cita untuk tegaknya syariat Islam, yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang statusnya bukan sebagai khalifah. Jamaah ini disebut juga jama'atun min jama'atil muslimina, kelompok-kelompok dari jamaah muslimin. Yang terakhir yaitu kelompok-kelompok jamaah muslimin. Jamaah muslimin yaitu imam dengan artian khalifah hendaklah dipilih melalui syuro di kalangan umat Islam. Jamaah muslimin dengan artian daulah yang dipimpin oleh seorang khalifah adalah belum terwujud di dunia Islam. Nama organisasi-organisasi Islam tidak mesti berlabel jamaah muslimin, tetapi hendaklah berprinsip ma'ana alaihi wa ashabi, adalah yang berpedoman kepadaku dan para sahabatku. Kelompok yang diakui keberadaannya dan dianggap ahli neraka. Yang pertama, terdapat dua kelompok sahabat Nabi, yaitu Muhajirin dan Ansar, yang keduanya diakui keberadaannya oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu yang dianggap ahli neraka oleh Nabi, sekalipun suka sholat atau saum, adalah orang munafik yang lahiriahnya melaksanakan perintah agama, padahal hatinya anti dan membenci agama. Mengkafirkan orang lain yang beragama Islam atau yang mengaku dirinya muslim adalah hal berat. Bisa-bisa tuduhan kafir itu kembali kepada dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memaparkan isi buku tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih, teriring doa jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya yang telah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.